Halo semuanya. Di balik rak-rak toko kelontong yang sederhana, ada peran besar perempuan dalam menjaga ekonomi keluarga. Di Kabupaten Bandung, banyak ibu-ibu hebat yang menjalankan usaha ini untuk membantu nafkah rumah tangga. Kini pelaku UMKM mulai menggunakan teknologi digital, tetapi masih banyak yang bingung cara penggunaannya. Padahal media sosial sudah bisa membantu mereka untuk melakukan promosi, komunikasi, bahkan jualan online. Sayangnya, keterbatasan literasi digital dan akses masih jadi tantangan besar. Kini saatnya perempuan UMKM tidak hanya mengikuti zaman, tetapi memimpin perubahan dengan teknologi sebagai alat pemberdayaan. Pada bagian ini, kita akan membahas hasil survei perempuan pelaku UMKM toko kelontong, dari motivasi hingga adaptasi digital. Untuk mengetahui kondisi sebenarnya, kami menyebarkan kuesioner ke 30 perempuan pemilik toko kelontong yang berisikan pendapat mereka mengenai kontribusi usaha pada ekonomi dan penggunaan teknologi digital. Untuk topik dan hasilnya seperti berikut. Yang pertama dengan topik motivasi kemandirian ekonomi. Skor tertinggi di angka 4 dan 5 menunjukkan bahwa adanya dorongan kuat perempuan untuk mandiri secara ekonomi. Hal ini bisa dijadikan bukti bahwa usaha bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah, tapi juga bentuk pembebasan dan penguatan peran gender. Yang kedua dengan topik dukungan sosial. Sebanyak 97,1% responden mendapati dukungan dari keluarga, tetangga, dan komunitas. Dukungan ini sangat krusial atau penting bagi keberlanjutan usaha dan peningkatan posisi sosial perempuan. Yang ketiga, dampak sosial UMKM bagi perempuan. Sebanyak 91,2% responden menyatakan bahwa UMKM bukan hanya berdampak ekonomi, tapi juga meningkatkan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Keempat, peran ekonomi dalam rumah tangga. Dengan data yang tertera, membuktikan UMKM bukan hanya sebagai usaha tambahan, tapi penopang utama keuangan keluarga. Perempuan berperan aktif sebagai agen ekonomi pada rumah tangga. Yang kelima, kontribusi sebagai warga negara. Dengan skor dominan di angka 4 dan 5, responden menyadari bahwa usaha mereka turut mendukung pembangunan ekonomi nasional, bukan hanya bersifat pribadi. Yang keenam, kesadaran dan keterampilan digital. Sebanyak 21 responden memberikan skor 5 yang menunjukkan kesadaran tinggi terhadap pentingnya teknologi dalam bisnis. Hal ini dijadikan indikator penting untuk UMKM naik kelas ke ranah digital. Yang ketujuh, penggunaan media sosial dan platform digital. Sebanyak 88,2% responden aktif menggunakan digital tools seperti media sosial untuk operasional harian. Tapi masih ada yang belum maksimal karena kendala teknis atau pemahaman. Yang ke-8, preferensi penjualan offline. Skor rata-rata 4,44 menunjukkan bahwa sebagian besar masih nyaman dengan penjualan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa proses transisi digital masih adaptif dan perlu pendekatan yang empatik dan bertahap. Data ini menunjukkan bahwa perempuan pelaku UMKM punya potensi besar jika terus dididik atau didukung, baik dari sisi sosial maupun teknologi. Perempuan pelaku UMKM, khususnya pemilik toko kelontong di Kabupaten Bandung, punya peran penting dalam mendukung ekonomi rumah tangga dan ekonomi digital. Sebagian besar termotivasi untuk mandiri secara ekonomi dan mendapatkan dukungan kuat dari keluarga dan juga lingkungan sekitar. UMKM yang dijalankan bukan sekadar sampingan, tapi jadi hasil sumber penghasilan utama bagi keluarga. Menariknya, mayoritas perempuan ini juga sadar bahwa usaha mereka adalah bentuk kontribusi yang nyata bagi pembangunan negara. Di era digital ini, mereka mulai memanfaatkan media sosial dan juga platform digital. Tapi sebagian masih lebih nyaman dengan penjualan offline, menunjukkan transisi digital yang bertahap dan juga selektif. Sebagian langkah awal digitalisasi, pelaku UMKM dapat mulai dengan memanfaatkan salah satunya yaitu GrabMart yang relatif mudah digunakan dan juga cocok untuk
toko kelontong. Tips sederhana ini bisa jadi pintu masuk yang kuat untuk pelaku UMKM perempuan agar makin percaya diri dalam menjalankan usaha secara digital dan juga tetap kompetitif di tengah perkembangan zaman yang semakin berkembang. Di zaman sekarang, warung kelontong nggak harus nunggu pembeli datang ke toko, tapi ibu-ibu bisa mulai jualan lewat aplikasi digital, salah satunya seperti GrabMart. Nah, platform GrabMart ini mirip seperti toko online, tapi khusus untuk menjual kebutuhan sehari-hari. Nah, jika ibu-ibu ingin memakai aplikasi GrabMart, caranya cukup mudah kok. Ibu bisa mendaftar di aplikasi Grab Merchant, lalu ibu mengupload produk yang ingin ibu jual, seperti minyak goreng, mie instan, ataupun sabun cuci. Setelah itu, pelanggan bisa langsung pesan lewat aplikasi Grab, dan barangnya akan diantar kurir sampai ke rumah mereka. Dengan cara ini, warung ibu bisa tetap buka dan melayani pelanggan, bahkan saat toko fisik ibu sedang tutup sekalipun. Penjualan juga bisa meningkat karena jangkauannya lebih luas. Platform seperti GrabMart ini dirancang agar mudah digunakan, bahkan untuk pemilik usaha kecil, mulai dari daftar, atur produk, sampai terima pesanan. Bisa dilakukan lewat HP. Dengan sedikit latihan, ibu-ibu bisa mengelola toko online sendiri dan memperluas jangkauan warungnya tanpa harus keluar rumah. Setelah melihat bagaimana implementasi platform digital pada toko kelontong dan UMKM, berikut saya akan memberikan penjelasan beberapa hasil yang bisa didapatkan dari penerapan platform digital itu. Pertama, ada memperluas jangkauan pasar, yang dimana pelanggan bukan hanya dari sekitaran toko dan banyak pelanggan baru berdatangan dikarenakan penggunaan platform digital itu. Yang kedua, ada peningkatan pendapatan. Dikarenakan banyak pelanggan baru berdatangan, maka akan berdampak kepada peningkatan penjualan pada toko atau UMKM tersebut. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi perempuan, yang dimana peran perempuan dalam penggerak ekonomi keluarga semakin meningkat. Dikarenakan penggunaan platform digital ini, maka perempuan dapat lebih aktif dan dapat lebih meningkatkan penjualannya. Tiga hal tadi merupakan sedikit hasil dari penerapan platform digital pada toko kelontong dan UMKM. Berikut saya akan berikan studi kasus yang dimana ini merupakan dari salah satu narasumber kami, yaitu Ibu Sri, merupakan salah satu pemilik toko kelontong di Sukapura, Bandung. Beliau sebelum menggunakan platform digital seperti GoMart, GrabMart, dan juga pembayaran digital seperti QRIS dan lain-lainnya, pendapatan seharinya sekitar 300-500 ribu seharinya. Namun setelah beliau menggunakan platform digital seperti GoMart, GrabMart, dan juga pembayaran digital seperti QRIS dan lain-lainnya, terjadi peningkatan pendapatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar menjadi 800 ribu seharinya. Dan juga banyak pelanggan baru berdatangan ke toko Ibu Sri itu sendiri. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari penerapan platform digital itu yang bisa meningkatkan peran perempuan menjadi penggerak ekonomi keluarga. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Baik, di sini kami akan menyampaikan kesan dan pesan kami setelah mengikuti mata kuliah dan melakukan proyek sosial mengenai peran perempuan. Perkenalkan, saya Rihayuni Fikriya Muhammad dengan NIM 12022-13102. Kesan dan pesan saya, melalui pembelajaran mata kuliah ini tentang kewarganegaraan dan melakukan proyek sosial mengenai peran perempuan, saya mendapat insight baru bagaimana hukum menjadi dasar yang kuat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mata kuliah ini juga saya merasa sangat seru dan ibu dosen juga memberikan banyak wawasan yang membuka pikiran saya. Saya juga menyadari bahwa hukum tidak hanya penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban, tapi juga dalam memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif di dunia usaha, khususnya dalam era ekonomi digital saat ini. Dan itu juga, mata kuliah ini membuka wawasan saya bahwa pemberdayaan perempuan selaku UMKM harus didukung oleh regulasi dan kebijakan yang jelas agar mereka bisa lebih optimal dalam mengembangkan usahanya. Dalam pemahaman ini, saya termotivasi untuk terus mendukung peran perempuan dalam pembangunan ekonomi, sekaligus mengapresiasi pentingnya tegaknya hukum sebagai landasan kehidupan masyarakat yang adil dan juga berkelanjutan. Mungkin kesan dan pesan saya begitu, selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Baik, untuk dari saya, dengan nama Muhammad Nafi Fatur Rahman Sulistiono dengan NIM 120-22-1140. Di sini saya memiliki kesan-pesan mengenai mata kuliah sekaligus proyek yang saya lakukan pada mata kuliah kewarganegaraan.
Nah, di sini untuk kesan-pesan saya mengenai mata kuliahnya, saya belajar hal lama dan sekaligus baru dalam pendidikan sebelum saya dan sekaligus di perkuliahan ini. Tentunya cukup memberikan insight lebih dari apa yang sudah pernah dipelajari dan sekaligus menambah wawasan mengenai apa yang dipelajari pada perkuliahan ini. Dan untuk bagian proyek, menurut saya ini sungguh membuka insight terbaru mengenai fungsi positif di ranah ekonomi dan kewarganegaraan berdasarkan kuesioner yang sudah disebarkan. Dengan solusi yang kita berikan, semoga wanita yang memiliki UMKM dan segala macamnya, yang memiliki fungsi dalam ranah ekonomi dan kewarganegaraan dapat melakukannya sesuai dengan apa yang kita sampaikan dan memiliki sebuah improvement pada bagian ekonomi dan sekaligus kewarganegaraan sebagai wanita itu sendiri. Mungkin cukup sekian untuk pesan-pesan saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kesan dan pesan dari saya. Nama saya Revando Octavian dengan NIM 120210423. Untuk kesan dan pesan mengikuti kuliah kewarganegaraan ini, di sini saya cukup mendapat ilmu baru, yaitu tentang budaya dan juga kewarganegaraan, yaitu tentang kita itu harus bangga terhadap negara Indonesia dan juga hukum di negara Indonesia. Lalu untuk kesan mengerjakan proyek ini, semoga dari proyek yang saya kerjakan dan juga teman-teman, peran perempuan khususnya dalam jual beli atau toko kelontong itu bisa dapat menjadi wadah bagi perempuan untuk lebih mengembangkan potensi diri perempuan itu yang kebanyakan didominasi oleh laki-laki. Dan juga semoga peran perempuan itu lebih terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam jual beli toko kelontong. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Windy Kurniawan dengan NIM 12022130661. Untuk kesan pesan saya dalam mata kuliah ini adalah mata kuliah kewarganegaraan memberikan sudut pandang baru terhadap peran aktif setiap warga negara, tidak hanya dalam politik dan juga hukum, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Semoga mata kuliah ini terus menginspirasi mahasiswa untuk menjadi warga negara yang kritis, peduli, dan bertanggung jawab. Oke, untuk kesan-pesan saya dalam mengerjakan proyek ini adalah dalam mengerjakan proyek ini membuat saya dapat memahami peran nyata perempuan dalam sektor UMKM, khususnya di tengah tantangan dan peluang ekonomi digital. Melalui survei lapangan, kami semakin menyadari bahwa toko kelontong bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga simbol ketangguhan dan adaptasi perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga. Sekian kesan pesan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, dilanjutkan oleh saya itu perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ramakrisna Permana dengan NIM 12022130881. Oke, di sini saya akan menjelaskan kesan-pesan saya terhadap mata kuliah kewarganegaraan ini, yaitu di mata kuliah ini saya dapat belajar lebih dalam bagaimana tentang bangsa kita Indonesia sebagai warga Indonesia, seperti budaya yang ada di Indonesia dan juga bagaimana sistem hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya, untuk kesan-pesan dari proyek riset ini, yang saya dapat belajar banyak hal, terutama pada bagaimana besarnya peran wanita sebagai kontributor ekonomi di rumah tangga, dan juga mengetahui bagaimana dampak digitalisasi di zaman sekarang yang semakin berdampak terutama di UMKM yang ada di masyarakat. Mungkin sekian penjelasan dan pemaparan pesan-pesan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.